Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara pengoperasian mesin rumput, mulai dari cara pencampuran dengan bensin, kemudian cara mengasah pisau yang benar, sampai kepada cara meningkatkan performa mesin ini agar bisa lebih bertenaga. Namun sebelum video ini berlanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan silahkan dibagikan video ini kepada sahabat-sahabat petani sawit yang lain agar manfaatnya bisa lebih semakin berkembang. Baiklah, ikuti video saya seterusnya. Yang pertama adalah cara mencampur bensin dengan oli 2 tak. Jadi untuk mesin rumput ini perbandingannya adalah 1:25. Jadi maksudnya 1 liter oli ini digunakan untuk 25 liter bensin. Jadi ini kalau olinya ini cuman 0,7 ya sahabat ya. Jadi kalau 1 liter ini untuk 25 liter bensin. Jadi kalau bensin 1 liter membutuhkan oli ini 40 ml. Jadi jangan salah ya. Bensin 1 liter membutuhkan oli 40 ml. Jadi untuk 5 liter bensin ini membutuhkan oli 200 cc ya, karena 5 kali 40 200 cc. Jadi segini. Nah, jadi olinya segini. 200 cc untuk setiap 5 liter bensin ini. Dan ini kebetulan sudah saya campur. Dan biar mudah, kita sekali mencampur itu minimal 5 liter seperti ini ya. Jadi kita takar sekali campur 5 liter. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengasah pisau mesin rumput ini dengan benar. Selanjutnya mata pisau ini kita buka, dan cara membuka baut pada mesin rumput ini berlawanan arah dengan baut yang lain. Jadi kalau baut-baut yang lain itu ke kanan ini mengencangkan ke sini ya. Kalau mesin rumput ini membuka. Jadi ini cukup kita landaskan ke tanah seperti ini. Kemudian kita masukkan sini. Ini cukup kita hentakkan ke sini. Ini membuka. Dan nanti kalau mengencangkan itu arah ke kiri seperti ini ya. Kalau mengencangkan, jadi kita buka ini arahnya ke kanan seperti ini. Dan ini bisa kita buka. Setelah kita buka seperti ini kita buka, kemudian kita ganti dengan mata gurinda seperti ini ya. Ini untuk mengasah pisaunya. Jadi cukup seperti ini saja. Kemudian kita kencangkan lagi. Ini dikunci sampai kencang. Setelah kencang seperti ini baru kita gunakan untuk mengasah mata pisaunya ini. Mengasah ini kita lakukan dengan menghidupkan mesin rumputnya agar gerinda ini bisa berputar. Jadi walaupun kita di kebun, kita tetap bisa mengasah dari pisau mesin rumput kita. Sahabat sekalian, ini sudah kita asah tadi ya. Ini keempat sisinya nih kita asah semua seperti ini sampai tajam nih. Ini sudah tajam ya. Jadi keempat sisinya diasah. Kemudian mata gerinda ini bisa kita lepas. Dan jangan lupa cara melepasnya ini ke kanan ya. Jadi kalau baut mesin rumput itu ke kanan justru membuat dia kendor. Nah gitu.
Setelah dilepas seperti ini, kita pasang kembali mata dari pisau rumputnya. Jadi cara memasangnya perhatikan seperti ini sahabat ya. Ini pasang seperti ini harus pas, tidak goyang deh nanti. Kemudian kita masukkan penjepitnya ini, gergiginya harus pas. Ini baru kita baut. Memutar bautnya ya, kalau mengencangkan jangan lupa arahnya ke kiri. Ini sampai kencang. Nah, kalau mau lebih kencang cukup ditekankan ke tanah seperti ini. Seperti ini kan. Ini sudah kencang sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi sudah terpasang dengan rapi. Dan untuk sahabat sekalian perhatikan, mesin rumput itu putarannya seperti ini ya. Dalam bekerja itu putaran mesin rumput itu ke kiri seperti ini. Jadi dalam kita bekerja nanti, yang pertama mengenai itu sebelah sini dengan sebelah sini. Jadi ketika sudah tumpul nanti, jangan langsung digerinda, karena cuman dua sisi baru yang tumpul, sisi ini dengan sisi yang ini. Sedangkan sisi yang ini dengan sisi yang ini itu masih tajam. Jadi ketika kita sudah kerja terasa tumpul, kita tinggal membuka bautnya ini ya. Kemudian pisau ini kita balikkan dulu. Kita balikkan, akhirnya nanti yang di atas sisi yang ini dengan yang ini. Setelah kita balikkan, kita pakai lagi terasa tumpul, baru nantinya kita gerinda lagi. Jadi jangan baru terpakai dua sisi ini kemudian dibuka digerinda lagi, sayang, karena dua sisi yang lainnya itu masih tajam gitu ya. Kemudian kita harus juga sering dilihat ini, jangan sampai ada retakan mata pisau ini. Kalau sampai ini retak, ini bisa melanting kalau kita gunakan, dan ini berbahaya, bisa mengenai tubuh kita, kadang ya bisa mengenai kaki karena ini besi baja ya sahabat ya. Dan berikutnya saya akan memberikan trik sederhana bagaimana biar performa mesin rumput ini meningkat. Sahabat sekalian, dengan bertambahnya usia biasanya tenaga mesin rumput itu semakin berkurang. Namun kalau berkurangnya belum seberapa, kita bisa mensiasati dari karburatornya. Namun kalau tenaganya sudah dirasa sangat lemah, kita bisa mengganti. Di dalam ini ya ada blok dengan piston ringnya, kita ganti satu paket. Untuk saat ini tuh harganya murah ya, kisaran antara di bawah 200 ribuan itu blok set itu ya. Blok isinya ring, kemudian ada piston ringnya. Namun kalau mesin ini masih belum lama, untuk meningkatkan performa kita hanya bisa kita lakukan dengan menyetel karburatornya saja. Jadi saya akan tunjukkan cara untuk menyetel karburator agar performa mesinnya bisa meningkat. Selanjutnya kita buka dulu penutup karburatornya ini ya. Setelah ini dibuka, baru kita nampak ini. Ini juga harus sahabat sekalian sering dibersihkan ya. Ini ada busa, ini dibersihkannya gampang, cukup direndam dengan bensin kemudian diperas lagi. Ini busa seperti ini. Nah ini ya. Nah, sekarang kita buka di setelan jarum ini. Di dalam ini yang mau kita rubah nanti. Nah ini kita buka seperti ini. Ini skep dari karburatornya. Nah ini ya, ini skepnya. Kemudian di sini ada setelan jarumnya. Kita cukup mengakalinya dari ini saja. Ini ya. Ini kan perhatikan sahabat sekalian, ini ada tingkatan-tingkatan dari jarum skepnya. Jadi kalau kita ingin menambah tenaganya, ini kita turunkan ring penjepit ini, kita turunkan ke yang lebih rendah ini.
ingin lagi bagus, kita lebih rendah lagi. Kalau kita ke ataskan sini, kita akan menghemat dari konsumsi BBM. Jadi kalau ke bawah ini konsumsi BBM semakin boros, namun tenaganya semakin bagus, karena secara logika nanti jarum ini akan semakin tinggi ya. Ketika ini setelahnya dirubah ke bawah, jarumnya semakin tinggi dan konsumsi BBM semakin bagus, akhirnya tenaganya pun semakin bagus. Ini nampak ya, kita harus diingat, semakin ke bawah ring tenaga semakin kuat, tentu bensin boros. Semakin ring ini ke atas, bensin semakin hemat, dan tentu kalau dipaksakan juga mesin mudah panas. Mudah-mudahan bisa dipahami para sahabat sekalian ya. Ini cara yang paling sederhana. Ini kemudian kita pasang lagi tadi ya. Jadi jangan sampai salah masang. Tentu kita membukanya pun harus sangat hati-hati agar nanti memasangnya bisa teringat kembali. Dan kalau ini sudah terbiasa kita melakukan, ini sangat mudah. Dan ini juga jangan terbalik cara menghadapnya ya. Ini harus pas. Ini kita kencangkan, kemudian kita atur jarak bebas ini ya. Ini ada jarak bebas gas ini. Ini harus ada mainnya, jangan biar tidak ngaung mesinnya. Kemudian kita pasang lagi tutup karburatornya. Ini dipasang tutup ini fungsinya agar tidak mudah untuk masuk kotoran ya, debu yang akhirnya membuat karburatornya cepat kotor dan nanti mesinnya menjadi rewel. Ini kita kencangkan sampai kencang. Sahabat sekalian, demikian tutorial dari saya, mulai dari cara pencampuran bensin, kemudian cara mengasah pisau yang benar, kemudian cara memasangkannya kembali, sampai bagaimana cara meningkatkan performa dari mesin rumput ini. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.